طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para jamaah Majelis Taklim Mumtaz Indonesia di mana saja Anda berada, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang tergabung ke dalam grup kajian bersama di mana saja Anda berada, juga para pemirsa TV manapun yang ikut menyiarkan kajian kita ini dan para netizen melalui akun dan media sosial apapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kemarin kita sudah membahas hal yang berkaitan dengan obat. Salah satunya adalah doa. Doa adalah obat. Termasuk Al-Quran semuanya adalah obat. Nah, agar doa menjadi obat, ada beberapa perkara yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah adab. Kita sudah terangkan salah satu adab ketika berdoa adalah al-ilhah. Ilhah itu ngeyel. Ilhah itu mengulang-ulang terus doa kita ya kepada Allah. Kedua, tidak boleh istijal. Istijal itu terburu-buru. Dengan mengatakan saya berdoa sering terus-terus tapi nggak dikabulkan juga. Itu namanya istijal. Kita lanjut ya. Bila doa itu disertai dengan kehadiran hati. Artinya khusyuk. Hatinya ikut berdoa, bukan sekedar mulut. Tapi hatinya menghayati. Fokus terhadap Allah. Fokus terhadap apa yang kita minta kepada Allah. Terus dilakukan pada waktu yang mustajab. Maka doa itu akan benar-benar tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun saat yang mustajab itu kata Imam Ibnu Qayyim ada 6 ya. Beliau menyatakan wa idza jumi'a minad du'a hudurul qalbi wa jum'iyatuhu bi kulliyatihi 'alal matlub wa sadafa waqtan min awqatil ijabah as-sittah. Apabila doa itu dibarengi dengan hadirnya hati, fokusnya pikiran, konsentrasi jiwa kita terhadap apa yang kita minta. Lalu dilakukan di 6 waktu yang mustajab. 6 waktu yang mustajab. Pertama, ats-tsulutsul akhiri minal lail. Yaitu sepertiga akhir malam. Ini yang pertama. Kedua, indal adzan. Ketika adzan. Keempat, wa bainal adzan wal iqamah. Antara adzan dan qomat. Kelima, wa adbaris salawatil maktubat. Di akhir atau seusai solat-solat yang fardu, solat yang wajib. Dan ketika imam naik minbar sampai solat Jumat selesai ditunaikan dan di akhir waktu ba'da asar di hari Jumat. Itulah beberapa waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, sekali lagi yang pertama adalah sepertiga akhir malam. Kedua ketika azan. Ketika antara azan dan iqamat. Terus yang keempatnya seusai sholat fardu. Setelah sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, lalu wirid. Nanti selesai wirid ada doa. Itu doa yang mustajab. Kelimanya ketika
imam naik ke atas mimbar sampai sholat selesai ditunaikan. Dan yang terakhir, yang keenamnya adalah saat-saat akhir menjelang maghrib ba'da asar dah hari Jumat. Ya. Selain itu, selain konsentrasi penuh, fokus dan khusyuk, selain dilakukan di 6 waktu yang mustajab tadi, terus wasadafa khusyu'an fil qalb wan kisaran baina yaday rabb wa dhillatan lahu wa tadarruan wa riqah, disertai dengan kekhusyuan, dengan merasa hina, merasa rendah, dengan kepekaan hati, terus menghadap ke kiblat, terus diupayakan berada di atas kondisi suci, suci dari hadas, suci dari najis, kemudian angkat kedua tangan menengadah ke langit. Kemudian memulai doanya itu dengan hamdalah, memuji Allah dan menyanjungnya. Lalu dahului juga, ikuti setelah menyanjung Allah itu dengan bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian didahului oleh taubat dan istighfar. Kemudian barulah masuk kepada inti doa kita. Terus mengulang-ulang ilhah di dalam meminta. Dipenuhi, dibarengi dengan H2C2. Harap-harap, cemas-cemas. Dan tawasul kepada nama-nama dan sifat Allah serta tauhid kepadanya. Ini kiat agar doa kita itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kiatnya? Pertama, lakukan di waktu yang mustajab, 6 waktu tadi. Kedua, rendahkan diri kita, hinakan diri kita di hadapan Allah. Ketiga, menghadaplah ke arah kiblat. Keempatnya, upayakan berwudu terlebih dahulu sebelum berdoa. Kelimanya, angkat kedua tangan kita. Keenam, pas mulai berdoa, mulailah dengan syahadat, menyanjung hamdalah, menyanjung Allah Azza wa Jalla dengan pujian-pujian yang layak bagi keagungan dan kekuasaan Allah. Setelah memuji Allah, baru salawat dulu kepada Nabi SAW. Lalu sebelum berdoa, taubat, istighfar, mengakui dosa-dosa kita terlebih dahulu. Baru setelah itu masuk ke inti doa kita. Dan ketika berdoa meminta, ulang-ulang doa itu berkali-kali. Barengi dengan harap-harap cemas. Berharap doa itu dikabul, cemas juga kalau nggak dikabul. Terus sebut al-asmaul husna dan tauhidullah. La ilaha illallah, tahlil, sebut asmaul husna. Dan itu yang disebut dengan tawasul terhadap asmaul husna. Wa qaddama baina yaday du'aihi sadaqah. Kalau bisa, sebelum berdoa awali dulu dengan infak dan sedekah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, fa inna hadha du'a la yakadu yuraddu abadan. Doa yang seperti ini memenuhi kriteria yang tadi hampir-hampir tidak mungkin ditolak. Alias pasti diijabah. Jadi sebelum berdoa coba infak dulu. Apakah harus pergi keluar bawa uang? Nggak perlu. Sekarang ada transfer. Infak sedekah umpamanya untuk fisabilillah. Siapa yang sedang membangun masjid? Siapa mana panitia pembangunan pondok pesantren?
Mana yayasan yang memang bergerak di jalan Allah untuk dakwah menyebarkan ajaran Allah Azza wa Jalla, infak sedekah. Mana nomor rekeningnya? Tak 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 transfer. Kan bisa ya. Nah, jamaah sekalian, kita di Selasau tuh sekarang sedang membangun pondok pesantren tuh. Yang bangunan sekarang insya Allah 2 pekan lagi selesai, kita lanjut ke bangunan berikutnya. Tahun depan harus sudah mulai. Masih butuh donasi. Ayo transfer dulu sebelum berdoa. Nitip iklan jadi nanti. Apa-apa. Iklan fisabilillah. Ajakan. Ya. Jadi doa seperti nyaris tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Plus satu lagi. Wala siyama in sadafal adiyah allati akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha madhannatul ijabah. Au annaha mutadamminatun li ismil a'zam. Terlebih apabila doa yang dipanjatkan adalah doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ambil doa itu dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Itu lebih mustajab. Terlebih di dalamnya mengandung al-ismul a'zam. Nama-nama Allah yang sangat agung. Apa saja nama-nama Allah yang agung yang apabila kita sebut dalam doa itu pasti dikabul? Banyak. Di antaranya nih, hafalkan oleh jamaah sekalian. Lalu baca di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Sebuah hadis dalam Sunan Ibnu Hibban dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya. Siapa bapaknya Abdullah bin Buraidah? Ya Buraidah. Namanya juga Abdullah bin Buraidah. Abdullah putra Buraidah. Siapa bapaknya Abdullah bin Buraidah? Ya Buraidah. Dari Buraidah. Rasul SAW mendengar seseorang berdoa. Isi doanya terdengar jelas. Orang itu berdoa, Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu doanya. Itu nama-nama Allah yang agung yang dia sebut dalam doa. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya as'aluka, aku minta kepadamu bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Sesungguhnya aku bersaksi sesungguhnya engkau ini adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain engkau. Al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang esa, tempat seluruh makhluk bergantung, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Nah itu sanjungan pujian kepada Allah, nama-nama Allah yang agung. Dia sebut sebelum berdoa. Berkatalah Nabi SAW, laqad sa'alallaha bil ismil a'zam alladhi idha su'ila bihi a'ta wa idha du'iya bihi ajab. Kata Nabi SAW, orang ini sungguh telah meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang teragung, yang apabila seorang hamba berdoa dengan menyebut nama ini pasti Allah akan beri, dan apabila seseorang berdoa dengan menyebut nama ini pasti akan diijabah. Itu tuh yang pertama. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, juga Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Syaibah dan Al-Hakim. Dan berkata Syekh Abul Hasan Al-Maqdisi rahimahullah, wa huwa isnadun la mat'ana fihi wa la a'lamu annahu ruya bihadzal bab hadithun ajwad isnadan minhu. Sanad hadis ini tidak ada cacat, tidak ada celah. Aku tidak mengetahui ada satu hadis pun dalam bab ini yang lebih baik sanadnya daripada hadis ini.
Di dalam lafaz lain Nabi SAW bersabda, laqad sa'altallaha biismihil azam. Engkau telah meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang paling agung. Tuh hafalkan. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu apa hafalkan? Baca dalam doa sebelum kita berdoa. Ini yang pertama. Kedua, dalam Sunan Ibnu Hibban dari Anas bin Malik, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Saat itu Anas bin Malik sedang bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk. Wa rajulun yusalli thumma da'a. Ada orang yang sholat, lalu setelah sholat dia berdoa. Gimana isi doanya? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. La ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Orang itu sebelum berdoanya menyanjung Allah dengan kalimat sanjungan seperti barusan. Allahumma ya Allah, inni as'aluka. Sungguhnya aku minta kepada engkau. Bi anna lakal hamdu. Karena sungguhnya bagimulah segala puji. La ilaha illa anta. Tidak ada sembahan yang hak selain engkau. Al-Mannan. Engkau itu Al-Mannan. Al-Mannan itu yang banyak memberikan anugerah, pemberian. Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi tanpa contoh. Allah membuat langit dan bumi itu tanpa mencontoh apapun. Ya dzal jalali wal ikram, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Tuh al-asmaul husna beberapa oleh orang ini disebut di dalam doanya. Mendengar itu Nabi SAW bersabda, laqad sa'alallaha biismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Orang ini telah meminta kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang agung, yang bila seseorang berdoa dengan menyebut nama-nama itu pasti Allah ijabah. Dan bila seseorang meminta dengan menyebut nama ini pasti Allah akan berikan. Ini yang kedua, lafaz yang kedua. Bagi jamaah yang memiliki kitabnya atau mungkin buku terjemahannya, coba dicatat pakai stabilo gitu ya, kalimat ininya kemudian dihafal. Sertakan dalam doa-doa kita. Dan itu yang menyebabkan doa kita bertambah mustajab. Ketiga, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW bersabda, Ismullahil a'zam fi hatain al-ayatain. Kata Nabi SAW, nama Allah yang paling agung itu berada dalam dua ayat berikut ini. Ayat pertama surah Al-Baqarah 163. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Ilah kalian itu ilah yang satu, tidak ada ilah yang sebenarnya kecuali Dia yang Rahman dan yang Rahim. Itu termasuk Al-Ismul A'zamu Lillah. Al-Ismul A'zamu Lillah, nama teragung bagi Allah. Dan yang kedua di pembukaan surah Ali Imran. Ayat yang pertama, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu juga awal kalimat dari ayat kursi ya. Ini juga ada dalam Ali Imran ayat yang kedua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahihun. Ini adalah hadis yang hasan sahih. Inilah yang ketiga ya. Keempat,
dalam Musnad Ahmad, juga Sahih Al-Hakim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga Anas serta Rabi'ah bin Amir radhiyallahu anhum ajmain. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, alidzu biyadzal jalali wal ikram. Kaitkan doa-doa kalian dengan ucapan ya dzal jalali wal ikram. Ucapan ya dzal jalali wal ikram ini sertakan di dalam doa-doa kita. Makna alidzu adalah ta'allaqu biha walzimuha wadawimuha. Kaitkan doamu dengan kalimat ini, lazimkan, dawamkan, kontinyukan, selalulah menyebut ya dzal jalali wal ikram dalam doa-doa kita. Dalam hadis masih riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Abu Hurairah, anna Nabi alaihi salatu wasallam kana idza ahammahu al-amr rafa'a ra'sahu ila as-sama'. Wa idza ijtahada fi du'a wa idza ijtahada fi du'a qala ya hayyum ya hayyun ya qayyum. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW kalau beliau memiliki satu urusan, beliau suka menengadahkan kepalanya ke langit dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan ketika beliau bersungguh-sungguh dalam berdoa, selalu menyertakan ya hayyu ya qayyum, ya hayyun ya qayyum. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Hayyun, maha hidup dengan kehidupan yang sempurna yang tidak ada kekurangan. Kalau kita sekarang hidup, tapi banyak kekurangannya. Salah satu kekurangannya hidup kita berawal dari tidak ada dan akan berakhir dengan kematian. Semua kita pasti mati, nggak sempurna. Kedua, selama hidupnya itu banyak kelemahan. Kita lapar, kita haus, kita lemas, kita sakit, kita tidur. Kita pingsan malah ya. Terus selama hidupnya juga banyak mengalami berbagai macam kekurangan yang merusak hidup. Ada penyakit, ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan kita. Pokoknya mah hidup kita mah banyak kekurangan dan banyak aibnya, banyak rusaknya, banyak cacatnya. Kalau Allah sempurna, hidup Allah tidak diawali dengan ketiadaan, tidak diakhiri dengan kematian. Selama hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengalami kekurangan apapun. Tidak pernah bete, bosan, tidak tidur, tidak ngantuk, tidak lelah, tidak pernah dimadaratkan oleh sesuatu pun, dan seterusnya. Kehidupan yang sangat sempurna. Ya Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Yang ghaniyun 'anil alamin, tidak membutuhkan apapun dari seluruh makhluknya ini. Ya Hayyun ya Qayyum adalah dua al-asmaul husna bagi Allah yang apabila disebut di dalam doa menyebabkan doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wassalam apabila ada satu urusan yang membuat beliau merasa terganggu dengan urusan itu, musibah atau yang sejenisnya, beliau berdoa, ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Dalam Sahih Al-Hakim dari Abu Umamah radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salatu wasalam, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, Ismullahil a'zam fi thalathi suwari minal Qur'an, Al-Baqarah wa Al-Imran wa Thaha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, nama Allah yang paling agung itu berada dalam 3 surat dari Al-Quran, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, dan Thaha. Yaitu apa?
Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berkata Al-Qasim, faltamastuha, aku mencari di 3 surah ini. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan surah Thaha, fa idza hiya al-hayyu al-qayyum. Maka aku temukan bahwa nama Allah yang paling agung yang ada di 3 surat itu adalah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dalam Al-Baqarah dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam Ali Imran ayat yang kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Demikian juga dalam surah Thaha dengan lafaz yang sama. Dalam hadis lain riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, da'watu dhinnun idza da'a wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qat illa istajaba Allahu lah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, doa Nabi Dhunnun, Nabi Yunus. Nama lain dari Dhunnun adalah Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus, Nabi Dhunnun ketika berdoa dalam keadaan beliau berada di perut ikan. Apa doanya? Tauhid dulu, ya, bertasbih dulu, kemudian mengakui kezaliman diri. Beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang zalim. Hafalkan ini ada dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Doa Nabi Yunus ini, doa Nabi Dhunnun ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tak ada seorang pun muslim yang berdoa dengan doa ini dalam musibah apapun, kecuali pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan kabulkan. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadithun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini diantara lafaz yang harus kita baca dalam doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam Mustadrak Al-Hakim, sebuah hadis dari Sa'ad radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ala ukhbirukum bisyai'in idza nazala birajulin amrun muhim da'a fada'a bihi yufarrijullahu anhu, yakni doa adzinnin. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian satu doa yang apabila seseorang mengalami satu musibah penting, satu kejadian penting, satu musibah besar dalam dirinya, kemudian dia berdoa dengan doa ini, maka Allah akan keluarkan dia dari kesulitan tersebut. Doanya adalah doa Nabi Dhunnun tadi. Mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam hadis lain yang juga diterima dari Sa'ad, dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal adullukum ala ismillahil a'zam, doa Yunus. Kata Sa'ad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian tentang nama Allah yang paling agung, yaitu doa Nabi Yunus. Qala rajulun ya Rasulullah hal kanat li Yunus khasah. Ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah doa ini khusus mujarab bagi Nabi Yunus saja? Spesial bagi beliau saja? Berkatalah atau menjawablah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tasma'u qawlahu ta'ala fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin.
Apa kamu tidak mendengar firman Allah yang terdapat dalam ayat selanjutnya dari surah Al-Anbiya ini? Itu kan tadi surah Al-Anbiya ayat 87. Di ayat 88-nya Allah menyatakan fastajabna lahu. Kami ijabah bagi Nabi Yunus. Wa najjainahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kesulitan. Wa kadzalika nunjil muslimin mukminin, demikian pula kami akan menyelamatkan orang-orang mukmin kalau mereka berdoa dengan doa ini. Jadi berlaku umum, ya. Lalu Nabi SAW bersabda, fa ayyuma muslim da'a biha fi maradihi arba'ina marrah famata fi maradihi dzalika u'tiya ajra syahidin wa in bar'a maghfuran lahu. Ini hebatnya doa ini, ya. Kata Nabi SAW, muslim mana saja yang berdoa dengan doa Nabi Yunus ketika sakitnya selama 40 kali. Ketika sakit baca ini 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 40 kali baca. Ya, ketika sakit, maka bila dia mati karena sakitnya akan diberikan kepadanya pahala seperti pahala orang yang mati syahid, dan bila sembuh, dia sembuh dalam keadaan terampuni dosa-dosanya. Makanya jamaah sekalian, mungkin di antara jamaah ada yang sakit. Syafahullah, syafahallah, ya. Semoga Allah menyembuhkannya. La ba'sa tahur insyaallah. Baca nih doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau sembuh, sembuhnya dalam keadaan diampuni. Kalau mati, diberikan pahala syahid. Dua-duanya menguntungkan. Makanya hafalkan Al-Quran ayat yang ke-87 dari surah Al-Anbiya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu innal karab. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ditimpa kesulitan, musibah, penderitaan, kanyeri, kaperi atau yang sejenisnya, beliau selalu berdoa dengan doa berikut. Doa ini juga hafalkan. Apa doanya? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Yang beliau baca ketika beliau ditimpa kesulitan, la ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah yang agung dan yang halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallah pemilik arasy yang sangat agung. La ilaha illahu rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbil arshil karim. La ilaha illallah pemilik langit yang 7 dan juga penguasa bumi dan penguasa arasy yang sangat mulia. Itu termasuk di antara al-asmaul husna yang apabila disertakan dalam doa menyebabkan doa itu begitu mustajab. Di dalam Musnad Imam Ahmad ada hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nazala bi karbun an aqul la ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi tabarakallahu rabbul arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin." Kata Ali, Rasul SAW mengajari aku doa apabila aku ditimpa kesulitan. Ketika ditimpa kesulitan, Nabi mengajari aku agar aku mengatakan doa berikut ini. La ilaha illallahul halimul karim.
Subhanallahi Rabb tabarakallahu Rabbul Arsyil Azim walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hafalkan ini 3 kalimat. La ilaha illallahu al-halimul karim. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah yang maha halim dan maha karim. Kalimat pertama. Kalimat kedua, subhanallah wa tabarakallahu rabbul arsyil azim. Maha suci Allah dan maha barakah Allah penguasa arsy yang agung. Kalimat ketiganya, walhamdulillahirabbil alamin. Di dalam Musnad Ahmad juga hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma asaba ahadan qattun hammun wala huznun. Faqala Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'ana al-Qur'an al-azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhihaba hammi illa adhaballahu hammahu wa haznahu wa abdalahu makanahu farha. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang ditimpa hammun atau huznun. Hammun dan huznun ini sama. Intinya perasaan tidak nyaman, resah, gelisah, risau dan galau. Hanya penyebabnya berbeda. Kalau ham, kerisauan, keresahan yang disebabkan karena kekhawatiran terhadap masa yang akan datang. Gimana besok, gimana lusa, galau lah pokoknya. Kalau huznun, bahasa kitanya sedih. Itu disebabkan karena kejadian masa lalu. Kejadian yang sedang dialami atau yang tadi atau yang kemarin atau yang beberapa hari lalu kita membuat kita tidak nyaman. Risau, galau, resah, gelisah. Itu sedih. Tak ada seorang pun yang ditimpa keresahan atau kegelisahan, kerisauan atau kegalauan. Lalu dia berdoa dengan doa, Allahumma inni abduk, ya Allah sungguhnya aku adalah hambamu. Ibnu abdik, anak dari hamba laki-lakimu. Ibnu ammatik, anak dari hamba wanitamu. Jadi kalau laki-laki Abdullah, hamba Allah, kalau wanita amatullah. Ibu kita amatullah. Ayah kita Abdullah. Kata Nabi SAW, siapa yang berdoa dengan doa, ya Allah sungguhnya aku hambamu, anak dari hamba laki-lakimu, anak dari hamba perempuanmu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada dalam genggaman tanganmu, madin fiya hukmuk, berlaku kepada diriku seluruh hukummu, adlun fiya qadauk, adil terhadapku semua ketetapanmu. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Aku meminta kepada engkau dengan semua nama yang engkau telah namakan dirimu dengan nama itu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau dengan nama yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama yang telah engkau turunkan dalam kitabmu. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama yang hanya engkau saja yang tahu nama itu dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu.
Antaj'alal Qur'an al-azim rabi'a qalbi. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan Al-Quran yang agung ini sebagai penenang hatiku. Wa nura sadri, sebagai penerang dadaku. Wa jala'a huzni, sebagai penghilang kesedihku. Wa dhihaba hammi, dan sebagai pelipur laraku. Sampai di sana. Siapa orang yang berdoa dengan doa itu di saat sedih, di saat resah, di saat gelisah, di saat risau dan galau, maka Allah akan hilangkan kesedihannya, kerisauannya, kegalauannya, keresahannya, kegelisahannya, dan Allah akan ganti dengan kebahagiaan. Siapa yang lagi sedih, baca doa itu tuh. Faqila ya Rasulullah, ala nata'allamuha. Maka ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, boleh enggak kita mempelajarinya? Maka beliau menjawab, bala bagi liman sami'aha ayata'allamaha. Ya, tentu saja boleh. Hendaklah setiap orang yang mendengarnya mempelajarinya, menghafalkannya, menghayatinya, meyakini kebenaran isinya. Berkata Abdullah bin Mas'ud, ma karaba nabiyyun minal anbiya illa istaghatha bitasbih. Tak ada seorang pun nabi yang mengalami kesulitan, penderitaan, kecuali beliau beristighatsah, minta pertolongan kepada Allah dengan tasbih. Nah, itu adalah beberapa Al-Ismul Azam, atau apa namanya, nama-nama Allah yang agung, termasuk Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna yang apabila kita sebut di dalam doa-doa kita, menyebabkan doa-doa kita itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Mujabina fid Du'a. Orang-orang yang doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah riwayat dari Hasan, dari Anas bin Malik, dia berkata, kana rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Ansar yukanna Abu Mi'laq wa kana tajiran yattajiru bimalin lahu wa li ghairihi yadribu bihi fil afaq wa kana nasikan wari'an fa kharaja marrah falaqiyahu lassun muqanna'un fis silah faqala lahu dha' ma ma'ak fa inni qatiluk. Qal ma turid min dammi sya'nuka bil mal. Qal ammal mal fali walastu uridu illa dammak. Qal amma idza abaita fadharni usalli 4 rakaat. Qal salli ma badalak. Fatawadda'a thumma shalla 4 rakaat. Fakana min du'aihi fi akhir sajdah an qala ya wadud ya dzal arsyil majid ya fa'alla lima yurid as'aluka bi'izzika alladhi la yuramu wa mulkika alladhi la yudamu wa binurika alladhi mala'a arkana arsyik an takfiyani syarra hadzal lus. Ya Mughith, aghithni. Ya Mughith, aghithni 3 marrat. Fa idza huwa bi farisin qad aqbala bi yadihi kharbah qad wada'aha baina udunai farasih falamma basura bihi las aqbala nahwahu fata'anahu faqatalahu. Thumma aqbala ilahi faqala qum. Faqultu man anta bi abi anta wa ummi faqad aghathani Allahu bikal yaum.
Faqala ana malakun min ahli sama'ir rabi'ah. Da'auta bidu'aikal awwal sami'tu li abwabis sama' qa'qa'atan. Thumma da'auta bidu'aika thani fasami'tu li ahli sama' dijjatan. Thumma da'autu bidu'aika thalith faqila li hadha du'aun makrub. Fasa'altu Allah ayyuwalliyani qatlah. Qala Al-Hasan faman tawaddu'a wa shalla 4 rakaat wa da'a bihadha ad-du'a ustujiba lahu makruban kana aw ghairu makrub. Ada seorang sahabat Nabi SAW bangsa Ansor yang dikunyahi dengan kunyah Abu Mi'laq. Bapaknya Mi'laq. Nama aslinya bukan Abu Mi'laq. Kunyahnya, dia seorang yang tajir. Maksudnya tajir itu pedagang. Kalau sekarang bahasa kita tajir teh mananya apa? Kayak dia tajir gitu. Padahal yang ngelapak di pinggir jalan juga itu tajir itu. Artinya pedagang. Yang apa namanya, yang pedagang asongan, cangcimen gitu ya. Itu juga tajir. Dagang cangcimen. Cangcimen naon? Kuaci permen. Oh, kacang kuaci permen. Singkatan toh. Sedengar-dengarnya. Cangcimen, kacang kuaci permen. Itu tajir itu. Dia pedagang yang membawa hartanya, harta dia dan harta orang lain. Dia suka berkelana ke sana kemari, membawa dagangan. Dan dia ahli ibadah yang wara. Suatu saat dia keluar. Dia bertemu dengan seorang pencuri atau perampok yang bawa senjata. Si perampok ini berkata, letakkan hartamu. Saya akan bunuh kamu. Orang ini menjawab, kamu tidak menginginkan darah saya. Yang kamu inginkan hanya harta saya. Kenapa kamu mau membunuh saya? Dia menjawab, adapun hartanya memang untuk saya. Tapi saya ingin membunuhmu. Walastu uridu ila damak, aku tidak menginginkan apapun kecuali darahmu. Setelah dibunuh, hartanya pasti diambil. Maka orang ini menjawab, kalau kamu enggan, tidak mau mengambil hanya harta saja, kamu ingin terus juga membunuh saya, maka biarkan saya sholat dulu 4 rakaat. Dia bilang, sholatlah semau kamu. Orang ini wudu, lalu sholat 4 rakaat. Dan di akhir sujudnya, sujud terakhir dia berkata, wahai Wadud, ya Wadud, itu nama Allah. Wahai pemilik arsy yang sangat terpuji, wahai Zat yang maha melaksanakan apapun yang diinginkannya, aku meminta kepadamu dengan keagunganmu yang tidak ada tandingnya, yang tidak pernah berkurang, dengan kerajaanmu yang tidak pernah runtuh, tidak pernah berkurang, juga dengan cahayamu yang memenuhi seluruh tiang-tiang arsy-Mu. Selamatkan aku dari kejahatan perampok ini. Wahai Mughith, Mughith itu yang memberikan pertolongan. Aghithni, ya Mughith, aghithni, ya Mughith, aghithni. 3 kali. Tiba-tiba ada penunggang kuda datang, di tangannya itu ada tombak. Tombaknya itu disimpan di antara kedua telinga dari kuda yang ditungganginya. Ketika orang ini, penunggang kuda ini melihat perampok tersebut, dia pun berlari ke arah perampok itu, kemudian menusuknya dan membunuh perampok ini. Kemudian dia menghadap atau datang kepada orang ini.
Lalu dia berkata, bangun kamu. Aku bertanya, man anta bi abi anta wa ummi, siapa engkau? Bi abi anta wa ummi. Makna bi abi anta wa ummi bukan demi engkau, demi ayahku, demi ibuku, bukan. Bi abi anta wa ummi artinya ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu. Ini bukan sumpah kepada selain Allah. Faqad aghathani Allahu bik. Allah telah menolong aku melalui diri engkau pada hari ini. Orang ini menjawab, aku adalah malaikat yang menghuni langit keempat. Engkau berdoa dengan doamu yang pertama. Maka aku mendengar pintu-pintu langit itu berguncang. Engkau kemudian berdoa dengan doa yang kedua, aku mendengar penghuni langit itu, ya, penghuni langit juga, penghuni langit-langit yang ada di atas itu, yang ada di bawahnya, langit ketiga, kedua, dan yang pertama, seluruhnya juga bergetar. Kemudian engkau berdoa dengan doamu yang ketiga. Maka ada yang mengatakan kepadaku, ini adalah doa orang yang teraniaya. Doa orang yang sedang mengalami kesulitan. Maka aku meminta kepada Allah agar Allah memberi wewenang kepadaku untuk membunuh orang yang memberikan kesulitan ini. Berkata Al-Hasan, siapa yang berwudu, kemudian sholat 4 rakaat, kemudian berdoa dengan doa ini, maka doanya akan dikabulkan, baik dia itu sedang mengalami kesulitan ataupun tidak sedang mengalami kesulitan. Inilah beberapa kiat agar doa kita itu dikabul. Dari semua penjelasan tadi kita bisa simpulkan, pertama, doa itu harus dilakukan secara khusyuk. Kedua, lakukan di saat yang mustajab, yang 6 waktu yang dijelaskan tadi. Ketiganya, hinakan diri kita, rendahkan diri kita ketika berdoa di hadapan Allah. Keempatnya, menghadaplah ke kiblat. Kelimanya, berwudulah terlebih dahulu dalam keadaan suci. Keenamnya, angkat kedua tangan kita. Menengadahkan kedua tangan kita ke arah langit. Kelimanya, awali dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Keenamnya, lanjutkan dengan bersolawat kepada Nabi SAW. Ketujuhnya, tobat dulu dan istighfar, mengakui dosa dan kesalahan kita, lalu minta ampunan kepada Allah. Kedelapan, baru kita berdoa dengan doa yang kita kehendaki dan ilhah dalam berdoa. Mengulang-ulang doa itu. Kesembilan, upayakan lakukan dulu amal soleh apapun, infak, sedekah, baca Quran, atau amal lainnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Kesepuluhnya, sebutlah al-asma'ul husna di dalam doa-doa kita dengan berbagai macam lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW seperti yang dijelaskan tadi. Dan yang ke-11-nya, upayakan doa yang kita panjatkan doa yang diambil dari contoh doa Nabi SAW. Siapa yang berdoa dengan doa demikian, nyaris ini doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias akan dikabul. Ya, inilah kiat-kiat agar doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita cukupkan sampai di sini saja. Nanti untuk yang akan datang kita akan membahas tentang rahasia doa. Ada apa di balik doa kita akan bahas ya. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab, dan kepada Cepi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga. Ya, syukran Ustaz atas pemaparan materi di pagi hari ini. Dan kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa juga jamaah
Majelis Taklim Mumtaz Indonesia yang saat ini sedang menyimak, silakan bisa mengirimkan pertanyaan melalui line telepon atau bisa bertanya langsung melalui line telepon di nomor 02286862637. Sekali lagi, antum bisa bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811 2271476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya, karena banyaknya doa itu tadi, sampai sekian diucap di berdoa dengan doa ini, yang saya perhatikan. Apakah boleh kita mengambil salah satu atau dua? Contohnya, Ya Hayyum, La ilaha anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, atau Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Hayyu Qayyum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Mulyono di Margahayu, Bandung. Barakallahu fiik. Iya. Yang dijelaskan tadi beberapa contoh. Tidak harus semuanya disebut. Boleh salah satu di antaranya, boleh salah dua, salah tiga. Boleh dua di antara, boleh tiga di antara, boleh hanya salah satu. Ya. Kalau kita lebih banyak nama Allah yang kita sebut dalam doa kita lebih bagus. Lebih mujarab, lebih afdal. Tapi minimal salah satu di antara beberapa al-asmaul husna yang tadi diterangkan. Boleh Pak Mulyono ya, wallahu alam. Ya, silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawaban dari pertanyaan dari Pak Mulyono. Kita beralih ke Ibu Yati di Melong Green ya. Beliau bertanya, Ustadz, kalau berdoa setelah sholat sunnah, misalnya duha, katanya tidak, apakah mustajab Ustadz? Syukran, jazakumullahu khairan. Silakan. Berdoa setelah sholat duha. Iya. Iya, termasuk sholat duha itu termasuk salah satu amal soleh, ibadah yang Allah perintahkan, yang Allah anjurkan, yang Allah sukai. Dan siapa orang yang melakukan amal soleh lalu berdoa, itu lebih makbul doanya daripada tidak diawali oleh amal soleh apapun. Apapun bentuk amal solehnya. Tadi saya sudah bilang sholat dulu, ya. Apapun sholatnya, ya. Baik sholat syukrul wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat tahajud. Lalu kemudian kita berdoa seusai sholat itu. Itu termasuk yang menunjang dikabulkannya doa kita ya. Wallahu alam. Silakan. Atas jawabannya. Kita beralih ke penanya berikutnya dari Ummu Hanifah. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bacaan doa apa saja ketika menjelang akan lahiran? Syukran Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maksudnya ibu yang lagi hamil, lagi menunggu kelahiran ya. Tidak ada doa khusus. Silakan saja berdoa bebas, minta dilancarkan kelahirannya oleh Allah Subhanahu wa taala, minta agar anaknya jadi soleh dan solihah ya. Tidak ada doa khusus. Wallahu a'lam. Kita beralih kepada penelpon. Silakan, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Irma, Ustaz di Bandung. Baik, silakan Ibu. Ustaz, maaf mau tanya, bedanya antara afu dengan gofur apa Ustaz? Itu aja pertanyaan saya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa bedanya al-afu dengan al-ghafur? Itu sudah dibahas al-afu dan al-ghafur waktu hari Selasa atau besok ya? Besok. Besok Bu. Besok hari Selasa membahas al-afu, al-ghafur atau wab. Atau sudah gitu? Belum ya? Iya. Besok dibahas ya. Jadi kita besok membahas salah satu al-asmaul husna, al-afu, al-ghafur, al-ghaffar dan at-tawwab. 4 langsung ya. Nah, apa perbedaannya al-afu sama al-ghafur? Iya.
kalau al-afu sama al-ghafur dipisah maknanya sama, ya, maknanya sama. Apabila nih disatukan al-afu dan al-ghafur, maka maknanya berbeda. Idza ijtama iftaraka wa idza iftaraka istama. Maknanya adalah sebagian ulama menyatakan al-afu itu menghapus kesalahan-kesalahan. Di dalam al-ghafur dan al-afu ada dua. Pertama nih, dirahasiakannya kesalahan kita, dosa kita, aib kita di hadapan sama makhluk. Baik dunia ataupun akhirat. Ya. Sehingga orang nggak tahu bahwa kita berbuat salah. Itu yang pertama. Kedua, dibebaskannya dia dari azab di akhirat. Dunia ataupun akhirat. Kadang-kadang dosa itu diazab di dunia berupa musibah, berupa penderitaan. Kadang-kadang di akhirat. Kadang-kadang dua-duanya, dua dunia dan akhirat. Nah, kalau seseorang berdosa lalu taubat, maka oleh Allah dosanya akan ditutup, dirahasiakan dunia ataupun akhirat. Yang keduanya diampuni, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dua-duanya disebut al-afu, artinya dirahasiakannya dosa-dosa itu oleh Allah Azza wa Jalla, dan al-ghafur maknanya Allah tidak akan mengadab orang itu karena dosa-dosa tadi di akhirat. Penyebab dirahasiakan dan diampuninya dosa orang itu karena mungkin tobat, mungkin melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus dosa itu atau mengundang turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Lebih rincinya lagi insyaallah besok. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali kepada penelpon. Ya, silakan, sudah ada yang masuk. Silakan. Pak Dudung nih. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, siapa Pak? Di mana? Anda dengan Rizky, Ustaz, di jalan ini teh. Ya, silakan Kang Rizky. Ustaz, Anda mau bertanya, nama anak saya kebetulan Muhammad Albar, Ustaz. Muhammad Albar, lahirnya 5 tahun yang lalu sebelum Anda sama istri kenal dakwah sunnah gitu. Apa ini penamaan Muhammad Albarnya ini apa perlu diganti, Ustadz? Soalnya Anda beberapa kali tanya ke beberapa sumber, nggak ada yang gamblang menjelaskan apa perlu diganti, wajib diganti, haram penggunaan Albar itu sendiri gitu, Ustadz. Apakah termasuk salah satu dari nama Allah si Albarnya ini, Ustadz? Iya. Begitu, Ustadz. Terima kasih banyak. Syukran. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Iya. Siapa? Rizky di jalan lagi nyetir ya, hati-hati ya, Titi DJ, Dedi Dores, jangan sampai lalai kemudian nyenggol. Pertanyaan Albar, Muhammad Albar. Mana Albar adalah yang melakukan banyak kebaikan. Dan itu adalah salah satu di antara nama Allah, ya. Al-Bar itu maknanya adalah zat yang melakukan banyak kebaikan dengan kebaikan yang tidak terbatas. Dan itu nanti kita juga akan bahas dalam fikih al-asmaul husna. Termasuk salah satu di antara nama Allah yang dikhususkan bagi dirinya. Adapun makhluk ada yang banyak melakukan kebaikan dengan kualitas yang banyak seperti malaikat, tidak disebut dengan al-bar, tapi disebutnya dengan bararah. Bararah, kiramim bararah. Kita sudah bahas makna kiram yang maha mulia. Bararah adalah yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Dan itu adalah sifat malaikat karena memang kebaikannya tidak terbatas. Adapun orang ya disebut dengan sebutan abrar, jamaknya bar.
Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran menyatakan, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang abror. Abror itu jamak dari bar. Dan ini salah satu di antara sifat bagi orang yang banyak melakukan kebaikan. Dan sifat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ditujukan kepada makhluk. Jadi ada nama-nama bagi Allah Azza wa Jalla yang oleh Allah sendiri diterapkan kepada makhluk dan menunjukkan itu boleh. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati makhluk dengan beberapa sifat yang lafadznya menjadi sifat Allah, maka dibolehkan. Seperti contohnya Aziz, Rauf, Rahim gitu ya. Kemudian apalagi termasuk juga apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, bil mu'minina raufur rahim. Rasul yang diutus kepada kalian itu aziz. Ini aziz itu sifat Allah. Tapi Allah terapkan kepada makhluk, kepada Nabi SAW. Berarti boleh nggak memberikan nama aziz kepada makhluk? Boleh. Kepada manusia. Sebab Nabi pun disebut dengan sebutan aziz. Azizun alaihi ma'anitum. Sangat aziz, berat. Bagi diri Rasul, penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum. Sangat bersungguh-sungguh dalam memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang mukmin, kepada sama mukmin rauf dan rahim. Rauf, rahim, aziz ini nama-nama Allah dan sifat Allah, tapi Allah berikan kepada makhluk. Boleh. Tentu saja dengan makna yang sama, tapi dengan hakikat dan kaifiat yang berbeda. Innallaha sami'un basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Wa ja'alnahu sami'an basira. Wa kana Allahu sami'an basira. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Wa ja'alahu sami'an basir. Dan kami jadikan manusia itu sami'an basira. Allah sami'an basira, manusia juga sami'an basira. Maknanya sami dan basir ini sama. Yaitu sami itu idrakus saut. Mampu mendengar suara, menangkap suara. Tapi hakikat dan kaifiatnya berbeda. Hakikat mendengarnya gimana, melihatnya gimana berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, caranya bagaimana, kualitasnya bagaimana, ya. Cara mendengar makhluk dengan makhluk itu sudah berbeda. Cara mendengar kita dengan cara mendengar ular beda itu, ya. Apalagi makhluk dengan khalik. Walaupun makna mendengarnya yaitu idrakus saut, mampu menangkap suara, maknanya sama begitu. Cuma hakikat dan kaifiat laisa kamitslihi syai'un. Jadi abrar jamak dari bar itu Allah tujukan kepada makhluk. Innal abrara lafi naim. Dan itu menunjukkan dibolehkannya. Seorang makhluk disifati, dinamai dengan nama itu tidak apa-apa, ya. Muhammad Albar. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya melalui line telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Ina di Cimahi Ustaz. Ya, Bu Ina, silakan. Begini Ustaz, yang tadi Ustadz bilang kan dikala kita mengalami kesulitan atau kesedihan yang teramat sangat gitu Ustadz, kita berwudu dan sholat 4 rakaat. Terus itu misalkan kita lakukan di waktu setelah kita sholat wajib lohor gitu, itu kita niatkannya sholat apa ya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fiik. Riwayat yang tadi dikemukakan, afwan. Alhamdulillah. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Riwayat yang tadi dikemukakan Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Mujabina fid Du'a
Sebenarnya riwayatnya dhaif. Tapi kenapa Al-Imam Ibnu Qayyim mencantumkan di dalam kitabnya ini? Apa beliau tahu nggak ya? Pasti lebih tahu daripada kita. Kenapa? Karena ini tidak dijadikan sebagai dalil pokok untuk melahirkan sebuah amalan. Tapi untuk menjelaskan tentang betapa makbulnya doa karena berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang indah, Al-Asmaul Husna tadi. Ya. Adapun kita lakukan saja sholat yang disyariatkan. Baik umpamanya sholat fardu, setelah sholat fardu berdoa. Atau sholat-sholat sunnah, termasuk sholat rawatib. Termasuk kalau ini saat ini jam segini tidak ada sholat apapun. Silakan sholat syukrul wudu. Berwudu lalu sholat syukrul wudu 2 rakaat. Setelah itu barulah berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan. Ya. Adapun di sini dikatakan 4 rakaat. Ini sholat apa? Sebab sholat sunat 4 rakaat di sini samar. Sholat apa? Tidak diketahui. Apakah sholat zuhur kah? Sholat asar kah? Jadi ada kemungkinan dia sholat 4 rakaat itu mungkin sholat fardu, sholat zuhur atau sholat asar. Karena saat itu berbetulan dengan datangnya waktu sholat zuhur atau mungkin sholat asar. Adapun kalau umpamanya tidak di waktu-waktu sholat fardu, boleh melakukan sholat sunat yang jumlah rakaatnya sesuai dengan jenis sholat sunat yang kita akan lakukan. Kalau umpamanya tidak ada, silakan sholat syukrul wudu atau sholat mutlak, ya, 2 rakaat. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lebih utama kalau sholat sunnah itu yang muayyana, seperti sholat duha, kemudian kita berdoa. Atau sholat tahajud malam-malam, setelah itu kita berdoa. Atau bahkan yang terutama sholat fardu, seusai sholat fardu kita berdoa, itu lebih makbul, ya, insyaallah. Wallahu a'lam. Baik. Terakhir ya. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan terakhir yang dari Abu Ukasyah di Pacet. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dipanjangkan umur dalam kebaikan Ustadz. Amin wa iyyakum. Ketika sujud kita diperintahkan banyak berdoa karena sedekat-dekat hamba dengan Robnya yaitu ketika sujud. Apakah doa masalah boleh juga? Karena kalau doa masalah itu memakai bahasa sendiri. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang dimaksud dianjurkan berdoa ketika sujud memang doa masalah. Doa masalah adalah doa yang isinya permintaan secara lisan. Seperti ya Allah, Allahumma rzuqni, ya, umpamanya. Ya Allah berikan saya rizki. Itu doa masalah. Silakan diungkapkan di dalam sujud, di dalam sholat. Ya, semau kita. Nah, sekarang boleh enggak berdoa di dalam sujud dengan bahasa selain Arab? Bahasa kita, ya. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apapun yang kita fahami. Boleh apa tidak? Ulama ikhtilaf. Tapi Imam Ahmad dalam kitab Masail Imam Ahmad di dalam sholat tidak boleh ada bahasa ajam. Bahasa ajam itu bahasa selain Arab. Termasuk di dalam berdoa ketika sujud. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan boleh. Karena Nabi SAW menyatakan falyad'u bima a'jabahu minad du'a. Maka silakan kalian berdoa dengan doa yang paling dia sukai. Yang dimaksud paling disukai itu baik isinya ataupun bahasanya. Karena seringkali kita lebih bisa menghayati dengan doa yang kita fahami dengan bahasa kita. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Lebih utama ya kita menghafalkan seluruh doa yang kita butuhkan. Liciknya kita itu begitu tuh. Kita ingin banyak berdoa, meminta apapun yang kita kehendaki, tapi menghafalkan doa yang isinya sesuai dengan keinginan kita, malas gitu kan ya? Malas menghafalkan doanya tuh, malas. Padahal tidak begitu banyak.
Hanya beberapa kalimat saja, yang beberapa menit juga mungkin sudah hafal. Cuma masalahnya kita malas menghafalkannya. Jadi ketika mau berdoa banyak yang ingin diminta, aduh tapi nggak pada hafal doanya. Padahal ada semua doa yang isinya yang isinya sesuai dengan keinginan kita, itu ada contohnya baik dari ayat ataupun dari hadis Nabi SAW yang sahih atau dari para ulama. Cuma kita malas saja menghafalkannya, itulah licik ya, saya katakan liciknya kita gitu ya. Oleh karena itu sebaiknya coba apa yang kita inginkan, kita ingin jodoh, kita ingin sembuh dari penyakit, kita ingin dilunasi hutang, semuanya ada doanya, hafalkan. Di dalam kumpulan buku-buku kumpulan doa kan banyak tuh. Ada fihrisnya, ada daftar isinya, lihat. Oh ini untuk bayar hutang doanya. Tinggal buka halaman sekian, hafalkan. Baca di dalam sujud. Tidak begitu lama untuk menghafalkannya ya. Nah ketika dibaca kemudian hayati maknanya. Lakukan itu ketika sujud di dalam sholat. Sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka itu makbul ya. Baik, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali melanjutkan kajian ad-da'u wad-dawa ini di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.